Halo Sobat Siswa di kelas 5 dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran 1, yaitu dari tema 5, subtema 1, pembelajaran 1. Di layar terlihat tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. 2. Dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Dengan membuat bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Nah, kita akan fokus nanti ke pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Baiklah, kita langsung ke materi pokoknya. Pembelajaran 1 hari ini kita akan belajar menyebutkan pokok pikiran pada teks non-fiksi yang disajikan, membuat tulisan tentang jenis makanan hewan, dan menjabarkan jenis makanan hewan. Ya, non-fiksi, ada kata-kata non-fiksi ya. Non-fiksi itu adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jadi non-fiksi itu adalah data-data, fakta, bukan merupakan hasil imajinasi kita. Jadi ada hasil pengamatannya, bukan karangan. Lawannya adalah teks fiksi, ya, fiksi. Lawannya non-fiksi. Nah, non-fiksi itu adalah yang benar-benar nyata, real, terjadi, dan punya data gitu ya, tidak asal dikarang gitu. Nah, kemudian selain non-fiksi, kita juga terlihat di layar pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, ada juga disebut dengan gagasan utama, atau juga disebut gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pokok pikiran yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada paragraf tersebut. Nah, sedangkan namanya juga banyak sekali ya, tapi semuanya maksudnya sama. Sekali lagi, pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi ada sebuah paragraf, pasti di dalamnya ada ide pokok atau ide utama dari sebuah paragraf. Oke, kita sudah mengenal apa itu pokok pikiran dan teks non-fiksi. Oke, terlihat di layar. Saya besar sedikit. Iya, ini adalah alam yang digambar. Ini ada dua alam yang berbeda. Alam yang sebelah sini, yang sebelah kiri, itu alamnya terlihat gersang ya, terlihat hanya aliran sungai yang tanpa dilengkapi dengan tumbuhan-tumbuhannya. Otomatis juga terlihat sepi dengan hewan-hewan atau binatang. Sedangkan di gambar 2 ada sungainya juga atau kolamnya. Kemudian di sekitarnya banyak tumbuh pepohonan dan tanaman-tanaman liar lainnya seperti rumput, sehingga kehidupan di sini, binatang-binatangnya banyak ya, menempati tempat ini karena tersedia banyak makanan. Nah, tentu dari kedua gambar ini akan terlihat jelas perbedaannya ya. Nanti kamu bisa memberikan pendapatmu perbedaan dari kedua gambar di atas. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Nah, di sini ada percakapan Udin, Lani, dan Edo.
serta Beni. Udin berkata, "Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin tunjukkan kepada kalian." Lani menjawab, "Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik." Udin berkata lagi, "Tentu saja. Aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku." Edo membalas, "Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin?" Udin menjawab lagi, "Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di setiap ekosistem." Beni, "Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami?" Nah, itulah sekilas. Oke, masih ada sambungannya. Udin menjawab lagi, "Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem." Baik, kita akan mempelajari apa sih itu ekosistem itu. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu sesuai kebutuhan makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu pertumbuhan membuat makanan atau fotosintesis ya. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Itu adalah individu. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, itulah tadi sudah dijelaskan. Ekosistem itu adalah ini ya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Boleh dikasih warnanya. Nah, ini pengertian dari ekosistem. Kemudian individu apa? Makhluk hidup tunggal. Kemudian habitat, populasi. Nah, ini boleh ditandain ya, yang penting-penting. Oke, sudah kita mengenal apa itu ekosistem, apa itu individu, apa itu populasi, apa itu habitat. Ya, tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di tempat yang tersedia di bawah ini. Ya, di paragraf 1 itu berbicara tentang semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu, yaitu pikiran utamanya atau pikiran pokoknya.
Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu. Informasi yang didapat di lingkungan terbagi atas dua bagian, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Biotik itu lingkungan hidup, sedangkan abiotik seperti matahari, air, tanah, dan sebagainya. Kalau biotik itu bisa misalnya tumbuhan, bisa hewan, dan sebagainya. Di paragraf 2, yang menjadi pikiran utama adalah manfaat matahari. Manfaat matahari atau cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Jadi seperti kita manusia dan hewan-hewan lainnya dan tanaman juga, semuanya yang makhluk hidup pasti memerlukan cahaya matahari agar tubuh kita hangat dan tidak kedinginan. Kalau tidak ada cahaya matahari, tentu tubuh hewan, tubuh manusia juga, dan tanaman juga akan kedinginan dan bisa mengakibatkan kematian. Jadi banyak sekali ya manfaat matahari itu, seperti menghangatkan tubuh, kemudian membantu tumbuhan membuat makanan melalui fotosintesis, dan juga supaya ada pencahayaan dan sebagainya, masih banyak ya. Kemudian penjelasan ekosistem itu adalah dari paragraf ketiga, penjelasan ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Nah, itu pengertian dari ekosistem itu. Kemudian di paragraf 4, hubungan individu, populasi, dan komunitas. Tadi sudah dijelaskan apa itu individu, populasi, dan komunitas. Itu bisa dituliskan di sini lebih lengkap. Oke, kita lanjut di jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Jadi makanan hewan itu ada dua jenis, yaitu dari tumbuhan dan juga berupa hewan. Jadi ada predator ya, kalau ini yang berupa hewan. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya makan daun tumbuhan. Ada pula yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, zebra merupakan contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini sering merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Nah, itulah penjelasan bahwa jenis-jenis makanan ada yang memakan tumbuhan dan ada juga yang memakan hewan atau predator. Oke, kita lihat di sini ada tugas yang kamu isi nanti juga. Ingatlah untuk selalu menggunakan tanda yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Simpanlah pertanyaan sehingga kamu menemukan jawaban pertanyaanmu dari kegiatan belajar ini. Ini adalah membuat pertanyaan. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan sebagainya. Boleh kamu buat ya kata tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Oke, kemudian ini. Amatilah hewan-hewan di sekitarmu, lalu bekerjasamalah dengan teman-temanmu melakukan kegiatan berikut. Alat-alat dan bahan yang diperlukan antara lain gunting, kertas karton,
besar, spidol, surat kabar, dan majalah bekas, penggaris, serta lem kertas. Langkah-langkah kegiatan: carilah dan guntinglah gambar-gambar hewan yang terdapat di surat kabar atau majalah bekas. Dengan menggunakan penggaris, buatlah tabel besar pada kertas karton tersebut seperti contoh berikut. Nah, ini sudah dibuat contohnya, misalnya ini gambarnya, gambar burung pipit, tulis namanya burung pipit, nama atau jenis makanan yang dimakan. Nah, ada jenis makanan padi, biji ya. Kemudian golongan makanannya ya adalah tumbuhan. Nah, ini bisa kamu buat di kertas gambar atau kertas karton tadi ya. Oke, seperti ini modelnya ya. Ada gambar, boleh dari internet juga diambil gambarnya. Kemudian letakkan gambar hewan yang sudah digunting, rekatkan pada kolom kotak gambar dan menggunakan lem, dan seterusnya. Pokoknya ini tinggal memindahkan saja ya. Seperti ini kok, udah saya dikasihkan contoh sama Bapak. Oke. Baik, di kerjasama dengan orang tua, apakah keluarga memiliki hewan peliharaan di rumah? Jika kamu tidak punya hewan peliharaan, hewan apakah yang paling kamu sukai? Ambillah foto hewan peliharaanmu lalu tempelkan pada secari kertas ukuran A4. Tuliskan nama hewan, nama panggilan hewan, dan artinya. Makanan kesukaan dan kebiasaan hewan peliharaanmu yang paling menarik dan kamu sukai. Jika kamu tidak punya hewan peliharaan, kamu dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang hewan yang ingin kamu miliki dan alasanmu ingin memeliharanya. Baiklah sobat siswa kelas 5, demikian penjelasan pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Kita ketemu kembali pada video berikut. Sampai jumpa.